Sekali lagi shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji syukur dengan berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita masih bersama-sama lagi hari ini. Mari kita berdoa untuk memulahkan renungan kita. Mari berdoa. Bapa kami di surga, terpuji Engkau Tuhan. Kami ingin mulahkan renungan ini. Berkati kami agar mengerti sepenuhnya. Dalam nama Yesus. Amin. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah Jangan Lupa Tuhan. Dan ayat renungan di dalam Yeremia 2 ayat 32 berkata, dapatkah seorang dara melupakan perhiasannya atau seorang pengantin perempuan melupakan baju pengantinnya? Namun demikian umatku melupakan aku selama waktu yang tidak terhitung jumlahnya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Yeremia membentangkan suatu situasi yang seperti tidak masuk akal. Pada hari perkawinannya, salah satu hari yang paling penting dalam hidupnya, pengantin perempuan berhati-hati memastikan yang segala sesuatu adalah sempurna, tetapi dia terlupa untuk pengantin lelaki. Ini berarti pengantin perempuan sentiasa untuk bersedia untuk apapun yang terjadi, tapi pengantin lelaki pula terlupa. Untuk mengilustrasikan betapa pentingnya hari tersebut bagi pengantin perempuan, sebuah laporan berita mengongsikan cerita mengenai seorang pengantin perempuan yang pada hari perkawinannya menghubungi nomor 911 untuk melaporkan bahwa keretanya dengan gaun perkawinannya ada di dalam telah dicuri. Sementara berita itu memainkan rekaman 911, orang boleh mendengar suara yang menderita dari pengantin perempuan. Tanpa diduga saudara-saudara, operator penghantar bertanya. Operator yang menerima berita itu bertanya, apa size pakaian itu? Dan apabila didapati bahwa mereka mempunyai size yang sama, dia segera menawarkan untuk meminjamkan pengantin perempuan kepada pengantin perempuan itu gaun perkawinannya. Dan bukan itu saja, dia membawa gaun itu kepada pengantin perempuan tersebut yang akhirnya dapat memakai pada hari keistimewaannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kembali kepada message Yeremia. Walaupun sesetengah pengantin perempuan mungkin menyimpan ketakutan dalam dalaman yang mereka akan ditinggalkan ketika berdiri di altar, namun adalah tidak masuk akal untuk memikirkan bahwa pengantin perempuan itu telah berusaha payah memastikan segala perincian adalah sempurna pada hari perkawinannya, tapi mengabaikan untuk mencari seorang pengantin lelaki. Berapa ramai pengantin perempuan yang telah melakukan segala sesuatu dalam kekuatan mereka untuk persiapan bagi majelis perkawinan, tapi tidak pengantin lelaki. Yeremia berkata bahwa ia menggambarkan situasi kita apabila kita meniadahkan Tuhan dalam kehidupan dan keluarga kita. Ia adalah tidak masuk akal, namun ia dilakukan setiap masa. Jadi kita menjalani kehidupan seolah-olah Tuhan tidak wujud. Kita bekerja, menerima gaji, menggunakannya, melancong, menghibur dan menjalani kehidupan kita sementara mengabaikan kenyataan bahwa Tuhanlah yang membolehkan kita mempunyai hidup. Jadi Yeremia menjemput kita berbalik kepada Tuhan sebelum terlambat. Berdoalah untuk pasanganmu dan bersama pasanganmu. Berdoalah memohon bimbingan dan berkata Tuhan memohon kebangunan cinta, memohon agar Tuhan membantu kita, memohon kuasa untuk mengampuni kemampuan dan membuat perubahan-perubahan positif. Memohon kesabaran hikmah, kemampuan untuk melihat berbaik dalam diri orang lain. Memohon agar Tuhan mengubah kita dari dalam luar, berbalik kepada Tuhan sebelum terlambat bagi perkawinanmu dan keluargamu. Memohon supaya kita jangan lupa Tuhan. Kiranya dengan firman Tuhan ini mengajar kita untuk berbalik terus kepada Tuhan dan datang kepada Tuhan setiap saat dan di mana saja. Kiranya kita terus diberkati dengan renungan ini. Mari jangan lupa Tuhan. Bapa, bantu kami untuk berbalik kepadamu segenap hati kami dan tidak melupakan Engkau. Berkati kami dalam perkawinan kami dan jangan kami dengan berada di tengah-tengah diri kami dan dalam semua yang kami lakukan. Kiranya kita diberkati dengan renungan hari ini dan Tuhan terus menyertai kita dan keluarga kita. Jangan kita lupa sama Tuhan. Mari kita terus ingat sama Tuhan. Mari berdoa. Tuhan di surga, berkati kami dengan firman ini. Nasihat Engkau yang begitu baik agar kami tidak melupakan. Dalam nama Yesus, amin.